Selamat sore semuanya, ketemu lagi hari ini ya. Kemarin kita sudah membahas sebab perbuatan jahat yang pertama, yaitu keserakahan, dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut sebab kedua, kenapa orang bisa berbuat jahat ya. Nah, seperti kemarin, jadi kondisi yang kedua ini adalah kebencian ya. Kebencian ini juga salah satu dari kondisi batin ya. Lagi kita belajar kebatinan ya. Jadi kita harus ekstra pelan-pelan ya, serius sekali untuk mendengarkan apa yang kakek ceritakan hari ini ya, karena dia adalah kondisi batin atau fenomena mental ya, tidak bisa diraba, tidak kelihatan, mungkin bisa diamat-amati gejala-gejalanya saja, dan yang paling bagus yang kita pakai adalah rasa pangrasa ya, karena bisa hanya dengan perasaan kita bisa merasakannya. Nah, baik, jadi sementara kita klasifikasikan dulu bahwa karakternya itu bisa sedih ya, atau bisa marah ya, itu dulu, nanti kita akan pahami lebih jelas. Kemudian penyebabnya atau objek atau apa yang menyebabkan orang benci itu apa. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Sebab dari kebencian awal mulanya adalah rasa tidak suka ya. Nah, tentang apa? Tentang apa saja? Apakah itu materi atau non materi ya, seperti yang kakek kemarin ceritakan. Nah, yang sekarang tinggal dibalik saja, harusnya lebih mudah bukan? Nah, jadi apa saja yang membuat kalian tidak senang ya, apa saja yang membuat kalian tidak suka, itu akan menggelinding dia ya, akan berjalan, dan perasaan kalian akan larut. Nah, larutnya inilah yang perlu diamat-amati cucuku ya, karena kalau kalian tidak awas, maka kalian akan diseret oleh perasaan ini ya. Jadi rasa tidak senang atau rasa tidak suka ini akan menyeret kalian ke atas atau ke bawah ya. Ingat baik-baik, kalian akan diseret ke atas atau diseret ke bawah. Nah, ini hanya ungkapan kakek saja untuk membedakan ke atas itu kemana, ke bawah itu kemana ya. Nah, saat kalian tidak menyukai tentang sesuatu atau tidak senang tentang sesuatu, apakah itu sesuatu kejadian atau yang ada kaitannya dengan benda, materi, dan lain sebagainya, kalian akan diseret naik ke atas. Kenapa ke atas? Ya, ke atas itu menunjukkan tensi ya. Kalau kalian diseret ke atas tensinya, maka kalian bisa bicara kasar ya, kalian bisa bengis, kalian bisa kejam ya, kalian bisa marah-marah, sadis, dan bahkan kalian bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal ya. Nah, itu kondisi saat kalian diseret ke atas. Nah, saat apa yang tidak kalian sukai tadi itu menyeret kalian ke bawah, maka kondisinya kalian bisa sedih ya, kemudian ada rasa depresi ya, takut yang mencekam, dan bahkan kalian bisa putus asa. Nah, kalau ini berlanjut menggelinding terus menyeret kalian, beberapa di antara orang-orang itu ada yang bahkan bisa bunuh diri ya. Nah, itulah kebencian ya. Jadi awal mulanya rasa tidak suka yang berkembang secara terus-menerus tanpa disadari akan menimbulkan kebencian ya. Nah, cuman yang bisa kalian terima dalam kejadian sehari-hari mungkin
kebencian itu yang ditarik ke atas, ya, yang bengis, kejam, sadis. Nah, padahal ini sama, yang sedih, yang putus asa, yang depresi, itu sama-sama benci namanya. Mungkin tidak familiar di antara kalian, ya. Ini sama-sama benci karena karakteristiknya sama-sama merusak, ya. Kalau yang ditarik ke atas dia bisa marah-marah, bisa merusak mungkin mobil, rumah, mecah-mecah piring, ya, mukul-mukul meja, ya. Nah, kalau yang diseret ke bawah, dia juga merusak, cuman lebih pada merusak diri sendiri. Depresi, putus asa, tidak doyan makan, ya, gelisah, tidak bisa tidur, menjadi sakit, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Jadi sama, daya rusaknya sama, dia sama-sama merusak ini kalau dibiarkan, ya. Kalau tidak terkontrol sama, cuman tidak familiar, ya. Yang kalian pahami benci itu yang merusak tadi, tapi ini sama dua-duanya ini, ya. Mulai sekarang kalian harus mulai paham itu, ya. Penyebabnya sama, gerakannya sama, ciri-cirinya sama, ya. Cuman yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi dua-duanya juga sangat merusak, ya. Nah, itulah proses dari kebencian berjalan, ya, menggelinding. Lalu kenapa orang bisa tidak suka? Kenapa orang bisa tidak senang? Nah, orang yang sudah dewasa sedikit yang membuatnya tidak senang. Tapi orang yang kurang dewasa apa saja bisa membuatnya tidak senang. Dan terkadang sangat lucu, ya. Hujan bisa menjengkelkan, terlalu panas menjengkelkan, ya. Banyak hal yang membuat orang jengkel. Coba, pernah enggak di antara kalian ada yang mendengar bahwa seseorang itu emosi, jengkel terhadap situasi, jengkel terhadap kondisi, tidak mau terima dengan kondisi, tidak mau terima dengan keadaan? Kan repot kalau kalian yang sudah belajar, ya. Bukankah kemarin kakak sudah menceritakan bahwa kondisi, situasi, lingkungan itu ya seperti itu. Kita hanya bisa menyesuaikan diri. Dan kenapa kita membencinya? Kenapa kita tidak menyukainya? Ya salah sendiri, karena tidak belajar itu, ya kan? Kemudian ada lagi yang karena dihina, ya, direndahkan. Itu juga bisa membuat orang jengkel, ya. Awalnya ya tidak suka, tapi kalau sudah direndahkan, diremehkan, langsung lonjak dia, benci, emosi, bahkan tidak tahu dari mana asal-usulnya. Jadi seolah-olah benci itu muncul seketika, tidak melalui proses tidak suka dulu, karena tidak suka itu sudah disimpan di memori kalian. Jadi seolah-olah tidak ada tidak suka, tapi karena tidak suka inilah kemudian muncul sekaligus emosi. Kemudian ada orang yang punya keinginan kemudian tidak tercapai, juga menyebabkan kesedihan atau mungkin emosi, ya, sedang merugi. Jadi yang sedang berusaha mengalami kerugian bisa sedih atau bisa emosi. Misalnya lagi ada yang sedang ditipu. Nah, biasanya kalau orang yang ditipu itu emosi, tapi juga ada yang sedih, ya. Itulah yang bisa menyebabkan orang menjadi sedih atau emosi. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu tidak ada masalah kalian tidak suka, ya, sama seperti kemarin. Kesenangan-kesenangan juga tidak ada masalah, cuman harus ada batasnya, ya. Nah, begitu juga sekarang. Saat kalian tidak suka, ini tidak suka, itu tidak suka, cuman harus ada batasannya. Cukup
sampai tidak suka saja. Jangan diseret-seret, ditarik-tarik sampai benci. Ya, misalnya kalian tidak suka makan ini, tidak suka makan itu, jangan sampai benci sama penjualnya juga. Kan konyol, ya enggak? Nah, gitu. Kalian tidak suka sama musik ini, ya tidak suka saja. Jangan sampai membenci orang yang membuat musiknya. Itu kan kebablasan namanya, ya. Jadi kita hidup bermasyarakat, ya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Kalian juga sama, boleh suka ini, tidak suka itu. Tapi batas-batas tidak suka itu ya hanya di tidak suka saja. Jangan sampai membenci, bahkan mendendam, ya. Nah, kalau sebatas tidak suka seperti itu, misalnya makanan, musik, mungkin kalian akan bilang bahwa kalau tentang suka tidak suka masakan, musik, ya itu kan bisa dipahami. Tapi kalau ditipu itu yang sulit. Nah, kalau kalian nanti mulai belajar sedikit demi sedikit, kalian juga akan tahu kenapa ketipu. Ya, ketipu itu ada sebabnya. Sudah pasti ada ketidaktahuan yang dicampur dengan keserakahan. Ya, nanti kalian akan tahu. Kalau sudah tahu, pasti tidak marah atau tidak emosi. Kenapa? Karena yang salah ya kalian sendiri. Makanya kita sebut kebatinan itu urusannya ke dalam. Yang dipelajari itu ke dalam diri kita. Nah, seringnya kita mengamati ke dalam, maka kita pun akan jarang marah, karena kita akan menelisik ke dalam dulu sebelum menunjuk ke orang lain, ya. Nah, begitu caranya. Tapi pelan-pelan saja. Nanti kita akan sering ketemu dan kita akan terus belajar bagaimana agar kita bisa lebih dewasa, ya. Nah, kemudian kebencian ini merusak. Kebencian ini terkadang sulit dikendalikan, ya. Bagi kalian yang sering emosi mungkin agak rumit. Nah, jadi ada obat atau ada kondisi batin lain lagi, ya, yang bisa meredakan kebencian ini, ya, yang bisa kalian mulai latih, yaitu perasaan belas kasihan, ya. Itu juga kondisi kebatinan juga, cucuku, ya. Mengembangkan cinta kasih, mengembangkan belas kasihan, ya. Kalau kalian misalnya ditipu, kemudian sontak emosi, nah, saat kalian kembangkan belas kasihan dan cinta kasih, sekalipun kalian marah, tentu tidak meledak-ledak, ya, hanya sekedar untuk meringankan kadar atau derajat kebencian itu, ya. Jadi dalam pembelajaran kita itu memang harus pelan-pelan, harus hati-hati, karena yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang sangat dalam, ya, yang sulit diterima. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, paling tidak kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah tahu prosesnya, kita sudah tahu ciri-cirinya. Jadi harusnya kalian sudah mulai mudah untuk mengamat-amati kebencian ini, ya. Dan kalau kepepet, lewat, lepas, tidak terkontrol, ingat, kembangkan cinta kasih, kembangkan belas kasihan. Saat tumbuh belas kasihan, kemarahan pun tidak meledak-ledak, ya. Nah, jadi itu yang bisa kakek sampaikan hari ini tentang kebencian, bahwa kebencian itu adalah salah satu sebab atau akar dari perbuatan jahat. Karena bahaya sekali kebencian ini, maka kalian harus hati-hati, benar-benar belajar, ya. Jadi orang benci itu sangar. Kalian mungkin itu
Ya kemarin sudah saya sampaikan, kakek sampaikan bahwa ada karena marah dan benci ya, orang berdoa biar orang lain celaka ya. Biar siapa saja, kalian pasti pernah itu. Kalau kalian jengkel sama seseorang, oh awas nanti gini-gini dan lain sebagainya, disepatani orang Jawa. Dikutuk. Didoakan ketabrak truk dan lain sebagainya. Gila kalian itu, hanya karena marah dan benci orang lain didoakan ketabrak truk. Tidak boleh seperti itu ya. Hati-hati, makanya jangan emosional, jangan benci, kebablasan. Masa temen kalian sendiri disumpahin gara-gara kalian benci, ya tidak bagus itu ya. Lagi nanti kalau ini terutama yang muda-muda itu yang suka gosip-gosip karena benci, karena tidak suka sama seseorang, woi disebarluaskan begini-begini, dijelek-jelekin, temennya sendiri dijelek-jelekin ya. Pertama itu namanya sudah bicara yang salah ya, tidak bagus, tidak memberikan berita yang benar, hoak, dan sangat menyakitkan temennya tentu saja ya. Jadi hati-hati, kalau benci itu harus direm. Ingat pesan kakek tadi, munculkan belas kasihan, munculkan cinta kasih, sehingga kebencian kalian tidak kebablasan ya. Sudah, itu dulu kita akan diskusi hari ini agar kalian semua bisa makin paham untuk menyerap materi hari ini ya. Terima kasih.